Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Samsya Adina Rofadila dengan NIM B002367 dari kelompok A8. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai organa genitalia feminina, maskulina, juga uropetika. Nah, selanjutnya pembahasan yang akan saya bawakan yaitu mengenai mekanisme ereksi dan ejakulasi beserta kelenjarnya. Lalu yang kedua ada fertilisasi dan juga implantasi. Lalu yang ketiga ada alur perjalanan urin dan proses berkembangnya atau miksi. Nah, yang pertama itu ada ereksi dan ejakulasi. Ereksi itu dibawa oleh serabut syaraf yang berbeda dengan ejakulasi. Untuk ereksi sendiri itu dibawa oleh serabut syaraf parasimpatis dan ejakulasi itu dibawa oleh serabut syaraf simpatis. Nah, ejakulasi dibagi jadi dua, yaitu ada emisi dan ejakulasi. Nah, untuk emisi sendiri dia oleh eh, dibawa oleh dia emisi itu proses dari cairan semen itu dari OGM internal menuju ke uretra prostatika. Kalau ejakulasi itu si cairan semennya itu akan keluar menuju ke OUE. Nah, mekanisme ereksi sendiri itu ada beberapa mekanismenya. Yang pertama itu di si reseptor atau rangsangannya itu akan diterima dari indera dan impuls taktil pada glans penis yang akan mempengaruhi gairah rangsang seksual pada pria. Lalu dibawa oleh serabut aferen, itu dibawa oleh nervus vasalis penis, lalu menuju ke nervus pudendus, lalu ke kornu posterior segmen sakral 2-4, lalu menuju ke interneuron, lalu ke sentrum. Nah, di sentrum itu dia bakal diproses di NICLMS atau nukleus intermedio lateral di kornu lateral muda spinalis setinggi sakral 2-4 atau sentrum genitospinale. Nah, lalu habis di sentrum itu dia bakal dibawa oleh serabut efferent di nervus arigentas atau nervus plano-pelvici menuju ke plexus cavernosus. Nah, nanti efektornya atau organ yang akan eh, terdampak itu tuh bakal ya oleh itu tuh akan mempengaruhi si musus isocavernosusnya itu berkontraksi, lalu dia bakal mengalami vasodilatasi dari arteri profunda penis dan juga arteri dorsalis penis menuju ke arteriola helicenae, lalu cavernae corpora cavernosanya itu bakal terisi oleh darah yang mengakibatkan tunika albuginea itu tegang dan vena dorsalis profundae terjepit. Nah, ya mekanisme tersebut itu akan menjadikan ereksi. Nah, untuk mekanisme ejakulasi sendiri itu berbeda ya. Tadi dibawa oleh, kalau mekanisme ereksi itu dibawa oleh sakral 2-4, kalau ini dibawa oleh pendulum panas tinggi lumbal 1-3. Dari awal itu reseptor pada kulit OGM itu akan dibawa oleh serabut aferen dari nervus pudendus. Nah, di prosesnya itu di sentrum NICLMS setinggi lumbal 1-3. Lalu organ yang akan menjadi efektor itu yaitu muskus bulbus spongiosum dan peristaltik kelenjar dan saluran reproduksi. Yang selanjutnya akan dijelaskan di slide yang berikutnya. Lalu akan terjadi emisi, ejakulasi, dan juga kontraksi arteriol, helicenae, dan arteriol. Ya akan darahnya itu bakal keluar menuju vena, lalu setelah ejakulasi itu terjadi, itu penisnya itu akan menjadi flaccid, seperti itu. Nah, selanjutnya di bagian ini itu ada kelenjar-kelenjar yang eh, berkenaan mengenai ejakulasi dan juga ereksi. Jadi yang pertama itu ada kelenjar vesicula seminalis. Dia itu merupakan dua buah organ berlobus yang panjangnya itu sekitar 5 cm. Dia tuh letaknya di posterior dari vesicula urinaria ini. Nah, dia tuh di bagian sisi medialnya itu ada ductus deferens di sini. Ductus deferens lalu dia akan bertemu dengan ductus deferens itu eh, ke ductus ejaculatorius. Ductus ejaculationalis lalu sebenarnya di sini ada ductus ejaculatorius. Nah, fungsi dari vesicula seminalis itu merupakan penghasil sekret yang mengandung fruktosa itu untuk makanan spermatozoa dan prostaglandin untuk motilita sperma. Nah, selanjutnya ada glandula prostata. Glandula prostata itu merupakan organ fibromuskular diameternya sekitar 3 cm yang menghasilkan sekret bersifat alkalis. Jadi prostata itu yang ini. Nah, ini tuh terletak antara kolon vesicae dengan diafragma urogenital. Diafragma urogenital itu yang ini, lalu kolon vesicae itu yang ini. Nah, fungsinya itu dia menghasilkan cairan seperti susu yang mengandung asam citat dan fosfatase asam yang ditambahkan saat ejakulasi. Nah, dia itu terdiri dari 3 zona, yaitu zona periferal, zona sentral, dan juga zona transisional berbatasan dengan uretra. Nah, dan berbatasan dengan uretra, ya.
Nah, dia tuh terdiri dari 5 lobus juga. Next ada glandula bulbourethralis. Jadi glandula bulbourethralis itu terletak di dalam ductus oreganatal yang kecil nih di sini. Dia tuh punya dua ya. Ductusnya itu menembus membrana perennialis dan bermuara pada uretra pars spongiosum. Dia ini muara di sini di uretra pars spongiosum. Dia menghasilkan sekret pada fase ereksi saat jadi rangsang seksual gitu. Jadi dia akan melumasi si uretranya. Dia homolog dengan glandula vesicularis mayor pada wanita. Oke, yang bahasan selanjutnya yaitu mengenai mekanisme fertilisasi. Jadi fertilisasi merupakan proses bertemunya ovum dan juga spermatozoa di bagian tuba uterina, seperti itu ya. Jadi ini merupakan gambaran fase-fase ketika si spermatozoa dan ovum itu bertemu. Lalu si spermatozoa itu bisa menembus si apa namanya si ovumnya ini. Jadi yang pertama pada fase 1 itu si spermatozoa itu. Jadi yang pertama pada fase pertama itu si spermatozoa itu dia bakal menembus sawar corona radiata. Jadi si ovum itu kan memiliki beberapa lapisan ya. Dia ada corona radiata, lalu ada zona pellucida, lalu ada si membran oosit ini. Nah, yang pertama dia akan spermatozoa itu bakal menembus sawar corona radiata. Lalu pada fase kedua si satu spermatozoa itu akan menembus si zona pellucida yang akan menyebabkan nih di si membran akusamanya tuh beta larut gitu kan. Terus dia bakal menembus zona pellucida yang mengakibatkan si spermatozoa yang lain itu nggak bisa nembus si ovum. Jadi cuma satu aja yang nembus si ovumnya itu gitu. Lalu pada fase ketiga dia satu spermatozoan itu kan menembus membran oosit sambil kehilangan membran plasmanya sendiri gitu. Lalu menunjukkan spermatozoid normal dengan ujung kepala akrosom gitu. Dia akan menyatu dengan oosit si spermanya ini. Nah, mekanisme fertilitasi tadi udah dijelaskan ya. Jadi, pada setiap siklus ovarium itu mengenai ovumnya itu sejumlah folikel primer itu bakal tumbuh. Tapi itu hanya satu yang mencapai maturasi sepenuhnya. Dan hanya satu oosit yang dikeluarkan saat ovulasi gitu. Nah, saat ovulasi, oosit itu berada pada tahap metafase pembelahan mesis yang kedua, dikelilingi oleh xenoplazida dan beberapa sel granulosa. Nah, gerakan menyapu dari Fimbria tuba itu akan membawa oosit masuk ke dalam tuba uterina. Gitu. Nah, ketika di tuba uterina atau tepatnya di ambulan tuba uterina, nah itu tuh si ovum itu dia bakal bertemu dengan spermatozoa dan akan membawa oosit. Spermatozoa itu harus mengalami satu kapasitasi, yaitu saat selubung glikoprotein dan protein plasma semen itu dikeluarkan dari kepala spermatozoa, yaitu dua reaksi akrosom, yaitu saat substansi si mirip akrosin dan mirip tripsin itu dilepaskan, guna menembus zona sudah corona diater dan membrana sel oosit. Nah, setelah itu dia bakal bisa masuk si spermatozoanya. Nah, segera sesudah spermatosit itu memasuki oosit satu oosit itu bakal menuntaskan pembelahan meiosis keduanya gitu. Jadi, eh, pembelahan meiosis kedua itu bakal dilanjutkan ketika si ovum itu berhasil mengalami fertilisasi gitu. Membentuk pronokles wanita dengan dua zona pellucidum, jadi tidak dapat ditembus oleh spermatozoa lainnya gitu. Terus yang ketiga tuh bagian kepala sperma itu bakal terpisah dari bagian ekornya, jadi hanya tersisa si kepalanya aja, lalu bakal membengkak dan membentuk proneklos pria. Lalu ini mekanisme fertilisasi tadi setelah dia terjadi setelah ovulasi itu menunjukkan gelombang pembelahan meiosis yang kedua ya. Selanjutnya tuh spermatozoanya itu datang, lalu dia kan bakal melanjutkan pembelahan meiosis yang keduanya, bakal melanjutkan. Nah, si ini terdiri dari proneklus pria dan wanita, lalu yang E ini dia kromosomnya bakal tersusun dalam gelendong dan berpisah secara longitudinal dan bergerak ke kutub yang berlawanan. Nah, setelah terjadinya fertilisasi tadi, itu bakal jadi penentuan jenis kelamin individu baru. Ini ya, tadi. Yang kemudian selanjutnya ada inisiasi pembelahan. Jadi setelah fertilisasi ada inisiasi pembelahan. Tanpa fertilisasi, waktu itu hanya mengalami degenerasi, dia itu bakal mati atau mengalami degenerasi selama 24 jam sudah ovulasi, seperti itu. Nah, ini pembelahan zigot setelah terjadinya fertilisasi tadi. Jadi,
setelah terjadinya inisiasi pembelahan, dia tuh bakal membelah menjadi 2 sel, lalu 4 sel, lalu menjadi morula. Nah, itu, pembelahannya itu merupakan serangkaian pembelahan mitosis yang menimbulkan penambahan jumlah sel blastomer yang menjadi lebih kecil dengan setiap pembelahan. Nah, sesudah 3 kali pembelahan, si blastomer itu bakal mengalami pemadatan, sehingga menjadi gulungan sel yang terkemas padat dengan lapisan dalam dan luar. Si blastomer yang memadat ini bakal terbelah untuk membentuk morula yang terdiri dari 16 sel. Nah, sesudah si morula itu masuk dalam uterus pada hari ketiga, atau, keempat sudah fertilasi, itu bakal mulai muncul sebuah rongga dan terbentuklah yang namanya baslogesta. Jadi baslogesta itu yang ada rongganya. Dan masa sel yang dalam itu tuh dibentuk saat pemadatan dan akan berkembang menjadi mudiga yang sebenarnya atau menjadi calon dari janin atau fetus gitu ya. Dan berada di satu kutub baslogesta. Untuk masa sel yang luar itu tuh bakal mengelilingi sel dalam dan rongga baslogesta dan akan membentuk trofoblast seperti itu. Nah, ini uterus saat implantasi itu proses-prosesnya. Tadi yang pertama itu, eee ovum kan dikeluarkan pada saat ovulasi nih ya. Ini ovulasi segera setelah ovulasi. Yang kedua itu fertilitasi di bagian, ampula tuba uterina. Lalu, yang ketiga itu tahap penggandaan DNA pronukleus pada wanita. Lalu keempat itu dia gendong pembelahan mitosis pertama gitu. Lalu setelah 30 jam dia bakal mengalami pembelahan mitosis, yaitu tahap 2 sel tuh. Lalu, dia bakal membelah lagi menjadi, sekitar morula yang mengandung 12 sampai 16 sel gitu, sekitar usia 3 hari. Lalu tahap selanjutnya morulanya itu lanjut mencapai lumen uterus. Ini dia bakal menuju ke lumen uterus. Nah, selanjutnya, pada yang ke-8 ini, dia itu akan terjadi tahap blastokista awal, itu sekitar usia 4 sampai 5 hari gitu. Zona pada itu bakal menghilang dan selanjutnya itu ada zona implantasi, yaitu bentuk kita sekitar usia 6 hari gitu. Ovariumnya tuh bakal menunjukkan endometriumnya tuh ovarium bakal menunjukkan tahap-tahap perubahan antara folikel primer dan juga folikel praovulatorik serta corpus luteum. Nah, sementara endometriumnya itu bakal, berada pada fase progestasional atau fase sekresi gitu. Nah, untuk, saat implantasi itu tadi si endometriumnya tuh berada pada fase progestasional atau, sekretorik ya. Nah, si, mmm Implantasi dari blastokista itu bakal menyebabkan perkembangan kompositomi wanita kehamilan yang besar gitu. Jadi bakal mengalami perkembangan kompositominya ini. Jadi aktivitas sekretorik endometrium itu bakal meningkat secara bertahap akibat dari banyaknya jumlah progesteron yang dihasilkan oleh korpus luteum kehamilan seperti itu. Nah, uterus saat implantasi itu berada di fase sekretorik ya, dan blastokista tertanam di dalam endometrium di sepanjang dinding anterior atau posterior. Jika fertilasi tidak terjadi, maka dimulailah fase haid dan lapisan spongiosum dan kompaktum endometrium mengalami peluruhan. Lapisan basal tetap dipertahankan guna regenerasi lapisan lainnya pada siklus berikutnya. Oke, fertilasi selesai. Selanjutnya kita akan membahas mengenai alur perjalanan urin pada tractus urinarius dan tractus urinarius pria dan juga wanita. Jadi perjalanan urin pada pria dan wanita itu memiliki sedikit perbedaan pada bagian uretra. Jadi pada umumnya tuh sama, yaitu pada wanita dan pria itu pembentukan urin itu ada di ginjal ya, ada di 2 ginjal, yaitu dari proses namanya filtrasi, reabsorpsi, dan ekskresi. Sedangkan, namanya urin itu kan dia hasil dari saringan darah di ginjal ya, lalu dia hasil dari mohon maaf, hasil dari urin urin, sesungguhnya itu dia bakal disalurkan menuju ke ureter. Nah, si ureter itu dia bakal mengalirkan ke vesika urinaria untuk ditampung lebih dahulu. Nah, selanjutnya dia bakal dikeluarkan menuju ke AUE itu oleh uretra gitu, dengan uretra pada wanita itu lebih pendek dari pria sekitar 4 sentimeter saja. Nah, sementara uretra pada pria itu tuh dia panjangnya itu 18 sampai 20 sentimeter, yaitu terdiri dari 3 pas, ada pas prostatika, membranacea, dan pas spongiosum. Dan juga perbedaannya lagi itu uretra pada, pria itu juga dilalui oleh cairan semen juga, tidak hanya wanita. Kalau wanita itu kan hanya dilalui oleh cairan urin. Nah, ini, traktus, urinarius pada pria dan wanita, itu ada, ini ginjal, lalu ureter, lalu ada kandung kemih, lalu kalau di uretra pria itu dia melalui, mmm, beberapa pas, pas membranacea, mohon maaf, pas prostatika, pas membranacea, lalu ada pas spongiosum. Kalau pada wanita dia uretranya hanya sekitar 4 sentimeter. Nah, ini alur dari pembentukan, urin di ginjal. Jadi pada awalnya, eee eee urin itu merupakan hasil dari filtrat, arteri atau darah ya, penyaringan darah. Jadi awalnya itu dia, si arterinya itu memasuki memasuki dia melalui arteri renalis gitu ya, arteri renalis lalu menuju ke
ramus anterior et posterior, lalu ke arteriolobaris atau ramus primarias, lalu ke arteri interlobaris nih. Arteri interlobaris itu berjalan ke di columna renalis, lalu menuju ke arteri arcuata. Arcuata itu berjalan di basis piramida renalis. Lalu ke arterial interlobularis cortex renalis, lalu menuju ke arterial afferent glomeruli. Nah, si arterial afferent glomeruli itu kan membawa darah ke glomerulus ya. Jadi arterial afferent glomeruli itu dia membawa ke glomerulus, lalu di glomerulus itu di bagian nefron ginjal dia bakal mengalami penyaringan atau filtrasi. Nah, hasil dari penyaringan ini cairan plasma itu dia bakal keluar gitu ya. Jadi dia bakal keluar menjadi bagian dari urin gitu, urin yang primer. Dia menuju ke kapsula Bowman lalu dialirkan menuju ke tubulus contractus proxima, lalu menuju ke ansa Henle, lalu ke bagian tubulus contractus distal gitu ya, terus bagian tubulus activus, lalu menuju ke bagian terus ke bagian pelvis renalis seperti itu ya. Jadi selanjutnya kalau misal tadi bagian cairan atau plasma itu dikeluarkan, maka bagian darah-darah yang memiliki berat molekul lebih besar itu akan dikembalikan lagi menuju ke arterial efferent gitu. Nah, si arterial efferent itu dia akan menuju ke arteri rekta berfungsi untuk reabsorpsi di tubulus ginjal seperti itu. Nah, di bagian tadi setelah dia melalui si kapsul Bowman, dia bakal menuju ke urin primer, bakal menuju ke tubulus contractus proxima, lalu ke ansa Henle, lalu tubulus contractus distal, lalu ke tubulus-tubulus yang lain seperti itu untuk dilakukan reabsorpsi dan juga ekskresi. Nah, ini tubulus contractus proxima, lalu tubulus ansa Henle, lalu ke tubulus collectivus, lalu ke papilla renalis, ke calyx minor, lalu ke pelvis renalis, lalu ke ureter. Jadi dia dari sini ke papilla renalis, lalu ke bagian calyx minor, lalu ke calyx mayor, lalu dia menuju ke pelvis renalis, lalu disalurkan ke ureter menuju ke vesika urinaria. Nah, selanjutnya ureter itu dia penyambungan antara ginjal dan juga si vesika urinaria gitu ya. Jadi dia memiliki beberapa penyempitan, ada penyempitan antara si pelvic dan juga ureter atau ureteropelvic junction, lalu ada penyempitan di antara uh, arteri ilea communis, lalu penyempitan ketika dia masuk ke vesika urinaria. Nah, ketika di vesika urinaria itu dia ada beberapa perbedaan antara vesika urinaria pria dan juga wanita. Untuk vesika urinaria si pria itu dia di antara rektum dan juga semitis of pubis. Sementara vesika urinaria wanita itu tuh dia di antara uterus dan juga ini kan vesika urinaria wanita. Terus dan juga semitis of pubis itu. Nah, di vesika urinaria itu si urin itu bakal ditampung secara sementara gitu ya. Terus bakal dikeluarkan menuju ke uretra gitu, bahkan menuju uretra nih. Ini perbedaan antara vesika urinaria wanita dan juga pria seperti itu. Dia di sini ada prostatnya di bagian bawah, lalu di sini ada bubu ureterisnya. Kalau di bagian wanita kan dia bakal langsung keluar ya, dan lebih pendek juga uretranya. Itu tadi. Nah, di bagian uretra sendiri itu tadi sudah dijelaskan ya bahwa uretra wanita dan juga pria itu dia ada perbedaannya gitu. Eh, si uretra itu awalnya dari basis vesika urinaria hingga osium uretra externum. Nah, pada wanita, uretranya itu cuma pendek 5 cm, menembus spasium perineum profundum dan bermuara pada vestibulum vaginae di antara kedua labia minor. Nah, kalau pada pria itu sekitar panjangnya 20 cm dan itu membelok 2 kali. Menembus prostat dan melewati spasium perineum profundum dan membrana perineum, lalu masuk ke bulbus penis. Lambung pertama, lalu lambung kedua terjadi ketika penis dalam kondisi lemas. Nah, uretra pria itu terbagi menjadi 3. Ada preprostatika, lalu pas prostatika, lalu ada pars membraneosa dan pars spongiosum. Nah, di preprostatika itu cuma 1 cm oleh musculus sphincter uretra internum gitu. Lalu kalau pas prostatika itu sesuai dengan namanya itu di bagian sinus prostaticus itu sekitar 3 sampai 4 cm. Dia ada muara ductus dari ejaculatorius, ada crista uretralis, lalu ada coliplus seminalis, lalu ada utriculus prostaticus. Lalu selanjutnya ada pars membraneosa itu oleh musculus sphincter uretra externum. Lalu selanjutnya ada pars spongiosum itu paling panjang dengan ujungnya itu bernama fossa navicularis lalu menuju ke AUE. Nah, terakhir ada mekanisme proses berkemih atau miksi. Jadi miksi itu merupakan proses pengosongan kandung kemih setelah terisi urin. Miksi itu punya 2 tahap utama. Jadi yang pertama, kandung kemih itu bakal terisi secara progresif hingga tegangan pada dindingnya itu meningkat dan melampaui nilai ambang batas. Nah, tahap kedua itu adanya refleks syaraf disebut refleks miksi yang akan mengosongkan kandung kemih.
atau jika gagal, setidaknya akan menyebabkan keinginan berkemih yang disadari. Nah, si refleks misi itu tuh merupakan refleks medula spinalis, sifatnya itu otonom. Dan refleksinya itu dapat dihambat atau difasilitasi oleh pusat-pusat di korteks cerebri atau batang otak. Nah, otot polos kandung kemih itu merupakan otot desusor ya. Nah, itu ketika berkontraksi itu akan meningkatkan tekanan di dalam vesika urinaria itu sekitar 40 sampai 60 milimeter Hg. Dan kontraksi otot desusor itu merupakan tahap utama proses pengosongan kandung kemih melalui potensial aksi dan dia tuh menyebar ke seluruh otot detusor. Nah, ketika satu sel otot di satu itu dia mengalami potensial aksi itu bakal menyebabkan relaksasi seluruh kandung kemih pada saat yang bersamaan. Nah, tonus normal otot dasar di vesika urinaria itu tuh bakal menekan ureter sehingga tuh dia bakal mencegah aliran balik gitu loh, reflux urin. Dan vesika urinaria ketika tekanan di dalam kandung kemih itu meningkat selama miksi atau selama kompresi kandung kemih. Nah, ini ketika terjadi kelainan itu tuh ini ya, kalau misal setiap gelombang parasitik di ureter itu dia bakal mengalami tekanan di ureter tuh bakal meningkat kan. Nah, daerah yang menuju vesika urinaria terbuka dan memungkinkan aliran urin ke dalam vesika urinaria. Lalu jarak temu ureter di vesika urinaria itu dipendek dia normal sehingga kontraksi vesika urinaria sama miksi itu tidak selalu menyebabkan oklusi ureter yang lengkap. Akibatnya itu sebagian urin tuh didorong urin di vesika urinaria itu bakal didorong ke belakang dan ke arah ureter aku jadi reflux vesika ureter dan menyebabkan pembesaran ureter nih. Dan tekanan dalam kalises ginjal dan struktur medula ginjal meningkat yang mengakibatkan kerasukan ginjal. Nah, ini juga merupakan ketika ada kelainan. Oke, ini merupakan daftar pustaka yang saya ambil untuk membuat presentasi pada kali ini. Sekian presentasi dan video saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.